Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Aul. Sebuah kisah lanjutan dari Rara Sukma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu Norma yang benar-benar ketakutan kali ini tidak bisa menahan kesadarannya. Matanya langsung tertutup dengan tubuhnya yang lemas. Pandangannya langsung kabur dan menghitam setelah melihat sosok ibu mertuanya dengan wujud seperti itu di dekatnya. Namun setelah semuanya gelap gulita dari pandangannya, tiba-tiba, Mama bangun, bangun. Mang minta air buat aku cipratkan ke wajahnya agar dia sadar. Teriak seseorang yang nampak panik pada saat itu. Bangun, bangun. Rupanya Bu Norma pada saat ini masih berada di dalam toilet dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Teriakan yang menggema itu seketika membuat Mang Cek Ulis, dan Dewi yang rupanya baru datang langsung bergegas ke arah toilet. Mata Bu Norma terbuka secara perlahan setelah mereka bertiga datang untuk menyadarkannya. Dan ketika dia melihat wajah anaknya yang ada di depannya, dia langsung memeluknya dan menangis terseduh-seduh di sana. Namun tangisan itu tertutup oleh suara lain yang membuat mereka semua terhenti dan terdiam karena ketika Mang dan Cek Elis kembali ke ruangan tengah untuk menjaga jasad Pak Dadan, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing yang menggema entah dari mana, dan itu terdengar jelas oleh mereka semua, termasuk para warga yang tinggal di desa Babakan pada malam itu. Ada yang sadar bahwa itu adalah salah satu tanda bahwa malapetaka itu akan terjadi. Salah satunya Mang yang mengetahui hal tersebut, sehingga dia langsung menatap wajah istrinya dan menggelengkan kepalanya secara perlahan dengan wajahnya yang ketakutan. Setelah kejadian itu, Bu Norma akhirnya tenang dan bisa beristirahat. Suara kokok ayam yang terdengar setengah jam kemudian membuat suasana yang mencekam kini mulai terasa hangat. Sambil menutup tubuhnya yang kini tertidur di dalam kamarnya, Dewi mengusap-ngusap wajah ibunya secara perlahan. Dia menunduk dan berkata secara pelan kepadanya, karena dia tahu bagaimana rasanya kehilangan seperti kenangannya dulu dengan teman-temannya. Maafkan Dewi ya, Ma. Dewi baru datang karena mencari desa ini sangat sulit, karena belum pernah sekalipun Dewi datang ke tempat ini bersama kalian berdua, kata Dewi yang duduk di dekat ibunya yang tertidur sambil memegang kedua tangannya. Dewi beberapa kali tersesat, bahkan mobil yang ditumpangi menemukan beberapa kendala. Untung saja ketika masuk ke desa itu, Dewi menemukan mobil Mama terparkir di lapangan sana dan akhirnya sampai di rumah ini. Di belakang Dewi terlihat Mang dan Cek Elis yang hanya bisa berdiri dan menatap mereka berdua sambil menunduk. Setelah duduk beberapa menit dan memastikan bahwa ibunya sudah tertidur pulas di kamarnya, akhirnya Dewi kembali keluar dan berjalan kembali ke ruangan tengah di mana jasad ayahnya berada. Ditemani oleh Mang dan Cek Elis yang mengikutinya dari belakang, Dewi yang tidak tahu akan kejadian kemarin ketika proses pemakaman dengan ritualnya yang tertunda, akhirnya kembali bertanya kepada Mang dan Cek Elis tentang pemakaman ayahnya. Jadi, jam berapa pemakamannya akan dilaksanakan, Mang? Maaf, tadi obrolannya terpotong karena ada sesuatu yang terjadi kepada Mama, sehingga aku tidak punya banyak informasi tentang Bapak dan apa yang terjadi di sini. Dewi terlihat kuat atas apa yang dialami di dalam keluarganya. Hanya sepintas dia merasakan kesedihan atas kehilangan salah satu orang tuanya. Namun setelah itu hatinya kembali tegar karena dia tahu Pati Bagja Cilaka sudah ada yang mengaturnya dan itu tidak bisa dia hindari. Mang dan Cek Elis yang mendengar hal tersebut hanya bisa saling bertatapan satu sama lain. Mang merasa takut apabila anaknya akan kembali menolak
atas ritual yang dijalankan di kampung halaman ayahnya ini. Apalagi dia melihat penampilan Dewi yang memakai sweater berwarna ungu tua dengan sebuah kaos berwarna hitam dan celana jeans biru muda yang terbilang mahal untuk ukuran orang pedesaan. Seumur hidupnya, Dewi tidak pernah diajak ke tempat ini, sehingga Mang Uum harus bisa bermain kata-kata agar dirinya bisa menyetujui pemakaman ayahnya yang tertunda dari hari kemarin. "Jadi, begini Neng Dewi," kata Mang Uum sambil sedikit menunduk. "Bapak rencananya akan dimakamkan hari ini, tepatnya di pagi hari sebelum para warga berangkat ke ladang atau ke kebun. Namun..." Mang Uum sedikit terdiam. Dia melirik ke arah istrinya yang duduk di sebelahnya. Dia seperti meminta bantuan untuk ikut berbicara kepada Dewi pada saat itu. Namun Cek Elis hanya bisa tersenyum dan menyenggol bahu suaminya agar dia terus melanjutkan apa yang sudah dia katakan sambil sedikit mengangguk ke arah Dewi. Mang Uum seketika menghirup nafas panjangnya. Istrinya sepertinya tidak bisa membantunya sehingga dia harus menyelesaikan apa yang sudah dia katakan. Jadi begini," kata Mang Uum melanjutkan apa yang sudah dikatakannya. "Ada suatu adat istiadat yang Neng Dewi sama ibu belum tahu di tempat ini. Adat istiadat itu harus diikuti oleh semua warga yang lahir di tempat ini, termasuk Bapak. Karena hal ini menyangkut sebuah aturan yang tidak boleh kita langgar." "Emang aturan adatnya apa, Mang?" tanya Dewi yang penasaran akan hal tersebut. Mang Uum dan Cek Elis kembali terdiam. Dia seperti ragu mengatakan di depan Dewi pada saat itu, karena tadi ketika Dewi datang dan berkenalan dengannya sebelum ada teriakan dari Bu Norma di belakang, Mang Uum belum sempat memberitahukan hal ini kepadanya. Adatnya adalah semua orang yang meninggal di tempat ini, kepalanya harus dipotong dan dimakamkan tanpa kepala, Neng," kata Mang Uum yang sedikit menunduk. "Maaf, bukan apa-apa, ini sudah aturan adat. Kalau misalkan dilanggar nanti akan ada malapetaka. Apalagi yang aku tahu, malapetaka itu akan ditandai dengan munculnya sebuah lolongan anjing hutan ketika jasad yang ada di desa ini masih utuh." Dewi tiba-tiba terdiam. Dia secara sadar mendengar dengan jelas suara lolongan anjing hutan itu ketika sedang memeluk ibunya yang berteriak di kamar mandi belakang. Mang, berarti suara lolongan anjing tadi?" tanya Dewi yang tiba-tiba menunjuk ke arah pintu rumah yang sudah tertutup rapat. Mang Uum hanya bisa menggelengkan kepala. Dia sendiri pun ragu akan hal tersebut karena baru pertama kali hal itu terjadi di tengah-tengah tangisan Bu Norma yang baru sadar setelah tidak sadarkan diri di toilet belakang. "Aku menyarankan Neng setuju tentang ritual itu. Mungkin ini aneh dan menyeramkan untuk dilihat, tapi percaya tidak percaya, Neng. Kita semua takut dengan malapetaka yang dikatakan oleh leluhur kita ratusan tahun yang lalu, sehingga adat ini terus dijalankan hingga hari ini," kata Mang Uum yang kini mencoba membujuk Dewi agar membiarkan jasad ayahnya dikuburkan kembali dengan ritual yang sempat tertunda. "Masalah lolongan yang Neng tadi dengar, Neng tidak perlu khawatir, karena sekarang kokok ayam sudah terdengar. Jadi pagi sudah tiba sekarang dan tinggal menunggu matahari muncul saja di timur." Dewi yang mendengar hal itu akhirnya sedikit mengangguk. Dia sedikit mencerna apa yang terjadi di desa orang tuanya ini, di mana ini sama halnya desa atau kampung yang pernah dia datangi dengan adatnya masing-masing. Dan dirinya yang tidak lahir di desa ini, mau tidak mau harus menyetujui adat yang ada. "Kalau aku sih, Mang, silakan saja untuk memakai adat di desa ini. Karena mungkin kakek bahkan kakek buyut dan leluhur bapak memakai adat yang sama ketika dikuburkan. Mungkin aku dan mama mohon maaf apabila nanti timbul banyak pertanyaan, karena hal ini baru pertama kali kita dengar tentang proses pemakaman yang seperti itu." Mang Uum yang awalnya terdiam atas jawaban Dewi tiba-tiba tubuhnya terasa lega. Anak dari Bapak Dadan rupanya bisa diajak berdiskusi dibandingkan dengan istrinya yang tidak tega ketika melihat kepalanya harus dipotong sebelum dimakamkan. Mang Uum yang lega akhirnya menyalami tangan Dewi pada saat itu. Dia terlihat seperti senang karena izin dari anaknya sudah dia dapatkan, dan ketika anaknya sudah menyetujuinya, mungkin saja istrinya akan menerima suaminya untuk dimakamkan secara adat seperti yang dilakukan kemarin di pemakaman. "Tidak, Mama tidak mau ayahmu dimakamkan seperti itu. Apa kamu tega? Ayahmu yang dielulukan oleh para warga, bahkan menjadi pejabat yang dikenal baik oleh masyarakat,
ketika dimakamkan harus dipotong kepalanya. Bu Norma nampak marah, tepat ketika dirinya terbangun dan Dewi mencoba membujuknya agar dimakamkan sesuai dengan adat yang ada di desa kelahirannya ini. Mang Uum, Cek Elis, Usro, juga para warga yang kembali berkumpul di pagi itu serentak mendengar bagaimana marahnya Bu Norma kepada Dewi sekarang. Mereka semua tidak berani untuk berbicara. Mereka hanya bisa diam di dekat jasad Pak Dadan yang masih terbujur kaku di ruang tengah. Tapi mah, kakek, nenek juga leluhur ayah melakukan ritual ini ketika dia meninggal. Kita selaku orang luar seharusnya menaati adat sekitar karena mereka punya alasan tersendiri, kata Dewi yang kembali mencoba menjelaskan kepada ibunya agar dia setuju tentang pemakaman ini. Enggak, pokoknya tidak. Mama sudah membiarkan para ajudan dan pengikut papa tidak ikut ke desa ini. Bahkan mama sudah memerintahkan mereka agar menutup akses wartawan yang ingin meliput pemakamannya. Awalnya mama kira pemakaman ini dilakukan dengan khidmat. Hanya keluarga saja yang hadir termasuk kamu dan para warga desa. Karena itu bisa membiarkan papamu tenang. Tapi Bu Norma tiba-tiba terdiam. Apalagi di dalam pikirannya, dia kembali teringat atas mimpi yang dia rasakan. Sebuah mimpi buruk yang menimpanya semalam dan itu benar-benar mengerikan. Sehingga tubuhnya tiba-tiba sempoyongan dan jatuh dengan keringat dingin yang kembali muncul di seluruh tubuhnya. Brak. Bu Norma kembali terjatuh. Dia merasa pusing setelah mengingat kejadian itu. Ada sebuah ketakutan bahwa apa yang dilihatnya di dalam mimpinya itu menjadi kenyataan, di mana jasad suaminya diseret paksa oleh sesuatu yang mengerikan dan membuat dirinya trauma seperti sekarang. Dewi yang melihat ibunya tiba-tiba terjatuh tiba-tiba langsung berlari mendekat. Dia memalingkan wajahnya dan berteriak ke Cek Elis untuk meminta bantuannya. "Cek, tolong mama, Cek," kata Dewi dengan nada yang sedikit panik. Cek Elis, Mang Uum, Usro, dan para warga lainnya yang ada di rumah tersebut seketika langsung berdiri. Mereka langsung berlari dan mendekati Bu Norma agar dia bisa berdiri kembali. Bu Norma langsung mengangkat salah satu tangannya. Dia mengisyaratkan bahwa dirinya tidak perlu bantuan. Sehingga para warga langsung terdiam dan mereka hanya bisa berdiri di dekat Bu Norma yang kini kembali berkata kepada anaknya pada saat itu. "Kalau memang para warga tetap ingin memotong kepala ayahmu, lebih baik ayahmu tidak dimakamkan di tempat ini. Di salah satu TPU di dekat rumah kita sudah ingin menyediakan salah satu lahannya yang paling luas untuk ayahmu. Mereka berterima kasih karena kebaikan ayahmu kepada para warga sekitar, sehingga mereka sudah siap menyediakan itu." Nafas Bu Norma terengah-engah. Mimpi yang terjadi semalam membuat kondisi tubuhnya tiba-tiba melemah, sehingga dia hanya bisa terduduk di lantai dengan kepalanya yang mendadak pusing pada saat itu. Namun dia terus-menerus berkata kepada Dewi bahwa dia tidak setuju akan hal tersebut. Bahkan dia kembali berkata, "Mama sudah berhasil menghubungi rumah sakit langganan ayahmu. Mereka sudah sanggup membawa jasad ayahmu keluar desa di hari ini dan kita akan kembali pulang ke kota untuk memakamkan ayahmu." Bu Norma tiba-tiba menatap para warga, termasuk Mang Uum, Cek Elis, dan Usro yang berdiri di dekatnya. Kalau misalkan alasan pemotongan kepala itu karena ada suatu ketakutan dari para warga karena akan terjadi malapetaka terhadap desa ini, lebih baik kita keluar dari desa ini dan memakamkan ayahmu di sana agar para warga terhindar dari hal tersebut. Bu Norma yang sudah selesai berkata seperti itu tiba-tiba berusaha untuk berdiri. Tubuhnya mendadak lemas dan tidak berdaya. Mungkin mimpi yang dia alami semalam membuat tubuhnya dan pikirannya dilanda sebuah ketakutan yang membuat tubuhnya lemas. Dewi yang ada di dekatnya langsung membantunya dan berjalan ke arah kamar untuk membiarkan ibunya beristirahat kembali. Mang Uum, Cek Elis, Usro, juga para warga yang ada di sana hanya bisa saling bertatapan. Mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika Bu Norma berkata seperti itu. Apalagi di dalam hati mereka, Bu Norma masih menjadi sosok yang mereka hormati dan rasanya seperti segan apabila mereka memaksakan diri mereka untuk menguburkan jasad Pak Dadan secara paksa tanpa ada izin darinya. Mang Uum yang melihat Bu Norma dan Dewi masuk kembali ke dalam kamar, tiba-tiba berkata kepada Usro pada saat itu, "Sro, kita sepertinya harus mengikuti apa yang dikatakan Bu Norma. Apabila dia berkata bahwa jasad Pak Dadan akan dimakamkan di luar desa,
maka kita tidak bisa menolak, katanya sambil menepuk pundaknya. Kasih tahu para warga yang menunggu di luar, bilang kepada mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka di ladang atau di sawah, karena kemungkinan jasadnya akan dimakamkan di tempat lain. Tapi Mang, tiba-tiba Usro memotong perkataan Mang Uum. Bukannya setiap warga yang lahir di sini, mau dia kerja di luar pulau pun, pasti dimakamkan di desa ini? Apa tidak apa-apa? Tanya Usro yang masih ragu atas keputusan Bu Norma yang dia dengar tadi. Mang Uum menghela nafasnya. Dia kembali menepuk pundak Usro dan kembali berkata, semoga tidak terjadi apa-apa. Soalnya kan jasadnya keluar desa di hari ini. Paling makam yang sudah digali dan saat ini ditinggalkan, ditutup lagi saja. Kalau misalkan jasad Pak Dadan sudah diambil oleh ambulan, jawab Mang Uum sambil melihat jasad Pak Dadan di sana. Usro kembali mengangguk. Dia akhirnya berjalan keluar dan memberitahukan kepada para warga yang menunggu di luar rumah atas apa yang terjadi pada saat itu. Tentu saja para warga langsung riuh. Mereka saling berbicara satu sama lain atas keputusan Bu Norma. Namun di satu sisi mereka juga tidak bisa menolaknya, karena itu adalah keputusan dari orang yang mereka hormati seumur hidupnya. Para warga yang sudah menunggu untuk melanjutkan ritual pemakaman di pagi itu akhirnya kembali membubarkan diri. Mereka semua langsung berangkat ke sawah dan ladang masing-masing untuk bekerja, karena matahari sudah semakin meninggi dikala mereka semua berkumpul di depan rumah Bu Norma yang besar itu. Jika kamu tahu jalanan yang dilalui untuk sampai ke desa Babakan memang cukup sulit, apalagi kita ingin berangkat ke sana dari kota Bandung. Itu bisa menempuh 5 hingga 7 jam perjalanan, belum dengan kontur jalan yang berbatu dan tanjakan yang tanpa ujung, hingga turunan yang tajam dan berkelok-kelok. Memang akses ke desa Babakan juga kampung dan desa di sekitarnya masih tertinggal. Hanya 1 atau 2 kendaraan saja yang lewat setiap harinya. Apalagi di desa Babakan yang merupakan jalur mati, sehingga jarang sekali ada kendaraan yang lewat kecuali ada orang yang ingin mengunjungi desa Babakan karena ada suatu keperluan. Hal ini terlihat dari 2 orang yang nampak sedang kebingungan, di mana pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 2 siang dan mereka tampaknya tersesat di perjalanan jalan yang ada di salah satu hutan yang ada di sana. Dri, beneran ke kiri? Tapi kayak hutan lebat gini kalau ke kiri. Kalau misal ke kanan, kita bisa lihat ada sawah dan turunan, kata seseorang yang berdiri di depan mobil ambulan sambil menggaruk kepala karena kebingungan. Sedangkan teman di sebelahnya nampak sibuk dengan HP dan maps yang dia terima dari tempat kerjanya. Kalau dari arah map sih bener ke sini, Teng. Tapi ini juga bingung, di map juga kagak ada jalannya. Mana gak ada sinyal lagi, jadi susah buat telepon si ibu buat nyari jalan yang bener, jawabnya sambil melirik 2 jalan percabangan itu, sambil sesekali menatap pepohonan yang rimbun dan tinggi di sana. Andri yang melihat temannya masih kebingungan dengan informasi yang dia terima, akhirnya memutuskan untuk masuk kembali ke dalam supir. Ateng, ayo masuk lagi, kita gas lagi aja, katanya sambil berteriak. Ateng yang fokus akan HP-nya seketika berbalik dan mengangguk sambil berlari masuk ke dalam mobil, sedangkan Andri yang duduk di kursi sopir seketika langsung menyalakan mobilnya dan mulai melaju kembali untuk masuk ke dalam hutan lebat yang dikatakan Ateng pada saat itu. Mobil ambulan berwarna putih dengan sebuah garis berwarna merah dan logo rumah sakit ternama di kota terlihat kontras dengan hijaunya dedaunan dan suasana hutan yang lebat pada saat itu. Mobil itu berjalan secara perlahan melewati jalanan yang berbatu dan licin ketika ban mobil tersebut melewatinya. Beberapa kali Ateng harus turun mendorong mobil tersebut. Mobil ambulan yang tidak dikhususkan untuk jalan seperti ini membuat mereka semua kesusahan. Apalagi kini mereka berada di tengah-tengah hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi ke atas. Ateng dan Andri yang baru kali ini melewati tempat ini seperti terkesima dengan rapatnya hutan yang mereka lalui. Sinar matahari yang seharusnya menerangi mereka kini mendadak gelap. Hanya sedikit sinar matahari yang masuk sehingga mereka harus menyalakan lampu mobil mereka agar mereka tidak terperosot ke dalam jurang yang ada di sisi kanan jalan. Kenapa sih harus jemput mayat ke tempat kayak gini segala? Kata Ateng yang menggerutu. Shh, jangan teriak keras-keras. Kalau sampai keluarganya tahu kita nggak ikhlas anternya, kerjaan kita terancam, tahu nggak?
Andri yang mendengar hal itu seketika langsung mengangkat tangannya dan menyuruh Ateng diam. Namun Ateng masih saja menggerutu bahwa dia merasa tersiksa dengan kontur jalan yang seperti ini. Si Dono sama Nardi emang kemana sih? Bukannya dulu mereka berdua yang nganter ini mayat? Tanya Ateng kepada Andri yang fokus di kursi sopir. Si Dono sama Nardi berangkat ke tempat lain, nganterin korban kecelakaan yang meninggal dan harus dimakamkan di pemakaman mewah yang kemarin sempat ramai di televisi. Soalnya di sana orang terkenal semua. Jawab Andri yang sekarang sedikit kesal dengan Ateng yang menggerutu sepanjang jalan. Udahlah, dia itu pasien prioritas. Jangankan kita supir, para atasan kita pun gak bisa menolak request mereka. Dalam SOP aja, kita gak bisa jemput mayat jauh gini, tapi keluarga mereka itu pengecualian. Ntar kalau kita bikin masalah, semut-semut mereka bisa bikin masalah sama kita. Tahu sendiri pejabat semutnya banyak. Andri yang berkata seperti itu tiba-tiba membuat Ateng terdiam. Dia kini membuka HP-nya lagi dan memastikan bahwa jalan yang mereka tuju itu benar. Jalan yang mereka lalui benar-benar panjang dan berliku. Mungkin apabila akses yang mereka tempuh sudah membaik dengan jalanan yang mulus, waktu tempuh mereka bisa dipangkas sebanyak 3 jam. Namun dengan kondisi seperti ini, waktu tempuh 5 jam perjalanan untuk sampai ke desa Babakan nampaknya belum cukup. Apalagi mereka yang terbiasa mengendari kendaraan mereka di kota tidak terlalu mengerti medan yang ada seperti mereka berdua. Teng, lu tidur? Jangan tidur dulu, kata Andri yang tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan mobilnya. Iya, kenapa Andri? Jawabnya sambil menguap. Kayaknya ban mobil belakang bocor deh, coba kamu cek. Katanya yang kini menghentikan mobilnya di tengah hutan yang lebat itu. Iya, tunggu bentar. Ntar dipanggil kalau memang ada masalah. Ateng yang duduk di sebelahnya seketika turun. Dia melihat kondisi ban depan dan ban belakang di tengah-tengah pepohonan yang menjulang tinggi di sana. Kempes ternyata ban belakang, katanya sambil menepuk-nepuk ban belakang yang nampak kempes pada saat itu. Dri, bawain dongkrak, ban belakang Goblok. Brek. Ateng yang sedang jongkok di belakang mobil tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang ada di semak-semak hutan. Dia kaget ketika dia melihatnya, sehingga dia seketika terjatuh tepat di belakang mobil pada saat itu. Kenapa lu? Kok tiba-tiba duduk di belakang mobil? Tanya Andri yang datang sambil membawa dongkrak. Ateng yang kaget atas apa yang dia lihat seketika langsung menunjuk ke arah semak-semak. Tangannya sedikit bergetar. Anjing Dri, anjing, ada anjing di sana Dri, kata Ateng dengan nada yang sedikit takut. Oh ya wajar ada anjing, namanya juga hutan lebat gini. Untung yang nongol bukan macan kumbang atau macan tutul yang nyamperin elu, Teng. Jawab Andri yang tiba-tiba jongkok dan memasang dongkrak di rangkap ban belakang. Tapi bentuk anjingnya warna coklat, Dri. Jarang gue lihat yang begitu di dekat komplek kos gua. Andri yang mendengar hal itu langsung menepuk pundak Ateng. Wajahnya sedikit tersenyum melihat kelakuannya. Iya, gue tahu lu takut anjing. Tapi yang lu lihat itu namanya ajak, anjing hutan. Wajar mereka ada. Mungkin mau bantuin lu ganti ban belakang, katanya dengan sedikit ketawa. Udahlah, ayo Teng, benerin cepet. Udah mau jam 4 nih. Lu mau antar pulang sambil bawa mayat malam-malam lewat sini lagi? Ateng yang masih nampak ketakutan karena ada sosok anjing hutan yang tiba-tiba muncul di dekatnya dan menghilang ke arah semak-semak, membuatnya kini waspada. Apalagi sekarang mereka berada di tengah hutan yang mungkin saja ada hewan buas selain ajak yang bisa saja muncul dari mana saja. Ateng dan Andri kini terlihat fokus untuk mengganti ban belakang yang bocor. Namun mereka nampaknya tidak sadar bahwa kini kabut sore sudah mulai turun di hutan yang mereka lalui. Sehingga pepohonan yang menjulang tinggi di atas sana mulai tertutup oleh sesuatu yang putih dan bersih, sehingga membuat pepohonan di sekitarnya secara pelan-pelan tidak terlihat lagi. Andri yang sadar akan hal itu seketika menepuk pundak Ateng. Perjalanan mereka yang melelahkan ini rupanya bertambah berat dengan kabut tebal yang menyelimuti hutan yang ada di sekitar mereka. Teng, kalau kita nanti sampai, lebih baik jangan maksain pulang ya. Kita pulang subuh aja. Lama-lama serem juga kalau kita kemalaman di tempat ini dengan kabut kayak begini, kata Andri yang melihat ke sekeliling mereka yang mendadak putih. Ateng yang baru saja menyimpan ban kempes di belakang mobil hanya bisa mengangguk. Dia tampaknya setuju dengan apa yang dilihatnya pada saat itu. Ya sudah, kita lanjut jalan lagi.
pelan-pelan aja. Di jalannya soalnya kabutnya tebal banget, katanya sambil berjalan ke sisi kanan mobil untuk menuju pintu sopir. Sedangkan Ateng masih sibuk dengan peralatan dongkrak untuk dia simpan dan berjalan ke sisi kiri mobil. Namun baru saja beberapa langkah Ateng melangkahkan kakinya, kersak, 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 terdengar sebuah suara dari semak-semak. Sebuah suara seperti ada sesuatu yang berlari di antara semak-semak hutan yang letaknya persis di sisi jalan. Ateng tidak bisa melihat apa yang ada di semak-semak hutan itu, sehingga dia terdiam dan mencari tahu suara apa yang ada di sana. Suara itu terdengar kembali. Ateng yang sedikit marah karena tadi dikejutkan oleh kemunculan anjing hutan yang muncul dan mengagetkan dirinya, tiba-tiba mengambil batu besar dan melemparkannya ke asal suara yang dia dengar di tengah kabut yang tebal itu. Awalnya dia tidak melihat apa-apa di sana, hingga ketika batu itu terlempar, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di balik semak-semak. Sebuah bayangan kepala dari anjing hutan seketika muncul di antara kabut tebal. Dan dia sudah mengetahui hal tersebut karena dia pernah bertemu dengannya. Namun, tiba-tiba bayangan kepala anjing itu seperti berdiri, dan hal itu seketika mengejutkan dirinya. Karena ketika bayangan kepala anjing itu berdiri, dia melihat tubuh dari anjing hutan itu bukanlah hewan yang tadi dia temui, melainkan tubuh dari manusia yang tidak jelas terlihat olehnya karena tertutup oleh kabut. Tinggi dari tubuh manusia itu bahkan lebih tinggi darinya. Bahkan hal itu membuat kepalanya langsung melihat ke atas dengan rasa takut yang muncul secara tiba-tiba. Hal itu tentu saja membuat Ateng langsung berlari ke arah pintu sopir dengan wajahnya yang benar-benar pucat. "Dri, cepetan jalan Dri, cepet jalan, ada ajak, Dri, ada ajak," katanya dengan nada panik. Andri yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa. Dia hanya mengangguk karena dia tahu bahwa temannya ini takut dengan sosok anjing, sehingga dia hanya bisa tersenyum kecil. Mobil yang tadinya terhenti kini mulai melaju kembali di tengah kabut tebal yang menutupi hutan. Ateng sesekali melihat ke arah jendela dan melihat bayangan itu seketika menghilang ketika mobil ambulan itu melaju kembali di tengah hutan. Entah apa yang sudah dia lihat, dia benar-benar takut dengan bayangan tersebut. Apalagi tingginya hampir 2 meter sehingga membuatnya panik ketika melihatnya. Dia bergumam di dalam hatinya dan menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat. "Apa ya tadi? Siluman anjing gitu?" gumamnya dalam hati. Hutan yang mereka lalui kini terlihat seperti labirin tanpa ujung. Jalanan yang berbatu juga pepohonan yang tinggi dan tertutup kabut tebal dengan warnanya yang putih membuat mereka berdua tidak tahu kapan mereka akan keluar dari hutan tersebut. Semakin dalam mobil itu melaju, dari dalam hutan terdengar samar-samar suara anjing yang saling bersaut-sautan satu sama lain. Suaranya memang sedikit tersamarkan dengan suara mobil. Bahkan Andri menyalakan suara sirine untuk mengusir para hewan buas yang akan mendekat ke arahnya dari sisi kiri dan kanan jalan. Dia tahu hutan yang dia lalui adalah sebuah hutan dari rangkaian pegunungan di selatan Jawa Barat, yang berarti hutan ini membentang sangat panjang hingga ke ujung pantai selatan. Jalur yang berbukit dan hutan tropis dengan vegetasi yang rapat memungkinkan para hewan buas itu masih hidup dan tinggal di hutan ini. Dan menyalakan sirine ambulan adalah satu-satunya cara agar hewan tersebut tidak muncul di depan mereka seperti ajak tadi. "Kayaknya kita muter-muter deh di sini, Ndri. Soalnya hutannya nggak bisa habis dari tadi," kata Ateng yang nampak bingung sambil melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan jam 5 sore. Dia tidak tahu posisi matahari sekarang, sehingga secara tidak sadar mereka berdua sudah beberapa jam di hutan ini dan belum keluar sama sekali. Ateng seperti merasa ada sesuatu keanehan karena ketika dia melamun dan memikirkan hal tersebut, tanpa sadar di sisi kiri dan kanan jalan terlihat beberapa anjing hutan yang mengikuti mereka. Anjing itu berjalan pelan seperti layaknya mobil tersebut yang berjalan secara perlahan di bebatuan jalan yang licin. Para anjing hutan itu berjalan di semak-semak dengan mata yang menatap tajam ke arah ambulan yang sedang mereka kendarai. Sontak saja Ateng langsung melirik ke arah Andri. Dia menepuk-nepuk pundak Andri dengan wajah yang mulai pucat pada saat itu. Dri, kok banyak ajak di luar? Sirine lu ngundang mereka ya?" katanya dengan nada panik. Andri yang fokus dengan jalan di depannya seketika melihat ke arah spion kiri dan kanan. Dan benar saja, anjing hutan berwarna coklat itu kini muncul dan bergerombol mengelilingi mobil ambulan yang sedang mereka kendarai.
Wajah-wajah mereka seperti marah, bahkan beberapa dari mereka membuka mulutnya dengan air liurnya yang menetes ke arah dua manusia yang duduk di dalam ambulan tersebut. Hal itu tentu saja membuat Andri terheran-heran. Ada apa dengan para hewan ini? Apakah sirine yang dia nyalakan mengundang hewan-hewan ini untuk mendekat kepadanya? Dia benar-benar kebingungan, karena hal tersebut baru saja dia rasakan sekarang. Apalagi tepat ketika dia sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba, dak, salah satu dari ajak itu tiba-tiba melompat ke arah pintu sopir dari arah kiri. Dan hal itu tentu saja membuat Andri kaget karena ajak itu menabrak kaca yang kembali terpental ke arah semak-semak hutan. Hal itu tentu saja membuat dirinya panik. Seketika dia langsung melirik ke Ateng yang ada di sebelahnya sambil berkata, "Tutup kaca pintunya." Ateng yang sedang panik langsung mengangguk. Dia langsung memutar engsel pintu agar kacanya naik dengan rasa takutnya yang mulai muncul secara perlahan. Situasi ini benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Dengan kondisi hutan lebat yang mengelilingi mereka, lalu kabut putih yang menutupi pergerakan dan pandangan mereka, serta para anjing hutan yang tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka, hal itu membuat mereka seperti terpenjara. Apalagi, dak, anjing hutan itu seperti gila. Mereka menabrakkan dirinya ke arah mobil ambulan yang mereka tumpangi, meskipun mereka tahu bahwa hal itu tidak membuat ambulan tersebut terguling, namun tetap saja mereka melakukan hal itu. Meskipun mereka akhirnya terpental dan terluka. Andri yang berada di kursi sopir kini terlihat fokus. Dia mempercepat mobilnya agar bisa keluar dari gerombolan mereka. Meskipun jalannya tidak rata dan berbatu, namun dia memaksakan dirinya, sehingga beberapa kali mobil yang mereka tumpangi selip dan menghantam batu jalan yang besar. Ateng bahkan tiba-tiba terlempar dari kursi sehingga kepalanya terbentur langit-langit. Dia seketika berkata kepada Andri dengan rasa sakit yang dia rasakan setelah mobilnya terbentur batu jalan yang membuatnya kesakitan seperti itu. "Pelan-pelan, Andri, lu mau kita mati?" ucapnya. Namun Andri hanya menjawab, "Kalau kita nggak seperti ini, ntar kita ini yang mati dimakan sama ajak-ajak ini." Andri memang benar-benar panik. Ajak-ajak itu masih terus-terusan melompat dan menabrakkan dirinya ke arah mobil ambulan itu hingga dak. Terdengar suara keras dari atas mobil yang sedang dia kendarai. Dan seketika ambulan tersebut mendadak mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Suara keras tersebut membuat sebuah atap mobil berbekas dari atas sana. Seperti ada batu besar yang dilempar dari atas dan mengenai ambulan tersebut dengan kerasnya. Hal itu tentu saja membuat Andri dan Ateng melompat dari kursinya masing-masing. Suara itu begitu keras sehingga mereka serentak memalingkan wajahnya ke arah belakang, di mana di sana ada sebuah keranda mayat yang kosong yang kini terbalik akibat benturan keras dari atas yang menghantam mobilnya. "Dri, itu apaan?" tanya Ateng yang kebingungan dengan benda keras yang dilemparkan kepadanya. Andri yang melirik ke arah Ateng hanya menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini. Bahkan ketika Andri berkata seperti itu, namun tiba-tiba tepat di kaca dari pintu sopir belakang Andri muncul sebuah tangan yang panjang mencoba membuka pintunya dari atas mobil. Tangan itu muncul secara perlahan dari atas mobil, sebuah tangan manusia yang tampak pucat dan kurus dengan bulu-bulu tipis berwarna coklat yang muncul di tangannya. Tangan itu seperti meraba-raba secara perlahan, mencoba untuk membuka kursi sopir dan hal tersebut membuat Ateng seketika mengangkatkan tangannya dan menunjuk ke arah belakang Andri. Wajahnya mendadak pucat. Baru kali ini dia melihat sebuah tangan manusia yang besar dan panjang, namun kurus dan berbulu tipis berwarna coklat, seperti layaknya para ajak yang mengikuti mereka dari tadi. "Dri, itu..." Ateng benar-benar ketakutan, karena tepat ketika dia berkata seperti itu, dia melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Sesuatu yang membuatnya hanya bisa pasrah karena dia melihat sesuatu yang baru kali ini dia lihat di hutan yang seperti ini. Andri yang penasaran akan hal itu tiba-tiba melirik secara perlahan ke arah belakang. Dan di sana, dia melihat sesosok wajah anjing yang besar yang menatap dia dengan wajahnya yang terbalik ke arah mereka berdua. Anjing itu mempunyai tangan seperti manusia dan kini sedang mencoba untuk membuka pintu sopir yang ada di dekatnya. Sontak hal itu tiba-tiba membuat dirinya berteriak di tengah hutan yang lebat dan sepi itu. Teriakannya sangatlah keras.
sehingga suaranya menggema di tengah hutan. Namun suara itu perlahan-lahan menghilang, bersamaan dengan kabut putih yang menutupi mobil ambulan tersebut dan lenyap seperti ditelan oleh rimbunya hutan. Suasana sore di tengah hutan yang gelap dan kabut yang menutupi langit tampaknya sangat berbeda jauh dengan suasana sore di perkotaan yang kini sedang terjadi. Mobil dan motor yang hilir mudik di jalan membuat suasana sangat ramai. Begitu pula dengan salah satu rumah sakit besar yang ada di sana, di mana Rara dan Danang yang baru saja menumpang di salah satu mobil ambulan milik mereka, kini turun dan berpamitan kepada salah satu keluarga yang mereka bantu pada saat itu. Mereka sangat berterima kasih karena sudah dibantu menemukan anaknya yang kini menghilang, meskipun kondisinya sudah tidak bernyawa. Namun setidaknya mereka bisa menemukan jasadnya dan memakamkannya di tempat yang layak, di kampung halamannya. Rara yang baru saja turun dari mobil ambulan tiba-tiba duduk di dekat ruang UGD. Dia hanya termenung dengan kakinya yang nampak gelisah. Danang yang dari tadi bersamanya melihat kegelisahan dirinya yang semakin lama semakin terlihat jelas. Seketika dia membawakan beberapa air mineral dan menyuruhnya untuk meminumnya agar dia sedikit tenang. "Lu, kenapa dari tadi, Ra? Kayaknya gelisah banget. Dari dalam mobil ambulan juga lu diem terus. Lu kesurupan lagi?" katanya sambil duduk di dekatnya. "Enggak, Nang. Gua khawatir sama Dewi, Nang. Kita nyusul Dewi yuk sekarang. Gue khawatir ada apa-apa dengan dia. Gue merasakan ada sesuatu yang aneh di sekeliling dia saat ini. Bahkan..." Rara tiba-tiba terdiam. Dia melihat ke rumah sakit besar itu dan melihat ke arah lorong registrasi pasien yang nampak sepi sambil berkata kembali ke arahnya. "Mereka menyuruh gue untuk berangkat ke sana karena ada sesuatu ambulan di rumah sakit ini yang tampaknya sedang kesulitan juga," katanya sambil menunjuk ke lorong kosong itu. Danang yang ikut melirik ke arah lorong sepi itu hanya bisa menghela nafas. Rara memang kini berubah setelah kejadian itu. Dirinya menjadi bisa berkomunikasi dengan mereka yang tidak kasat mata, sehingga Danang hanya bisa mengangguk pelan ketika Rara mempunyai suatu keinginan yang mau tidak mau harus dia turuti. Padahal gue udah pesan mobil online buat nganterin kita balik," katanya sambil sedikit menggerutu. "Ya udah, lu kontak si Dewi. Minta Sherlock biar gue nyari pinjaman motor agar bisa langsung ke sana sore ini." Rara hanya bisa mengangguk. Dia kini membuka HP-nya dan mengetik beberapa pesan yang berbunyi, "Wi, gue minta Sherlock. Kita berdua mau berangkat ke sana menyusul lu. Malam ini lu kunci semua pintu rumah dan jendela. Kalau perlu tutup semua jendela dengan barang-barang yang mengakibatkan orang dari luar tidak bisa masuk ke dalam rumah lu. Dia udah mulai ngincer keluarga lu sekarang. Jangan sampai lu dan nyokap lu jadi korban pada malam ini. Karena apa yang sedang lu tunggu, mereka nggak akan pernah sampai ke rumah lu sekarang." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.